berapa kali, tapi dia tidak mati terus. Karena pasti satu waktu akan ada yang menghidupkan. Karena pendidikan ini bukan hal yang tidak penting, sangat penting, apalagi yang namanya pendidikan agama. Ini sangat penting, karena pendidikan agama ini bukan cuma di dunia saja manfaatnya, tetapi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-amal, beramal itu sebenarnya tidak cukup hanya dengan ikhlas, dengan niat yang baik itu tidak cukup tanpa ada dasar ilmu. Karena beramal tanpa ilmu itu sia-sia. Juga dengan ilmu saja tidak ada manfaatnya tanpa keikhlasan. Maka ilmu dan keikhlasan itu adalah sesuatu yang harus berjalan sama. Niat yang baik belum tentu bisa membantu, karena ada dua orang teman, mereka bersahabat pergi ke kebun. Satu menebang pohon, tiba-tiba ada percikan kayu kena matanya. Temannya ini berdarah matanya. Ini teman karena sayangnya kepada kawannya ini, dia punya niat baik mau mengobat mata temannya ini. Maka dia ambil yudium, dia tetes di mata. Bukan baik, lebih berbahaya, jadi buta mata. Kalau dilihat dari segi niat, adalah niatnya baik, tetapi karena melaksanakan tanpa ilmu, menganggap bahwa semua luka itu pakai yudium, maka akibatnya fatal. Maka oleh itu pendidikan ini sangat penting, khususnya yang namanya sekolah dasar. Karena Anda mau bangun apapun, ya seperti hari ini kita meletakkan batu fondasi. Sekolah dasar itu adalah fondasi. Makin kokoh fondasi itu, sesudah itu bangun apa saja di atasnya. Begitu juga dengan generasi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat Al-Qur'an yang kita takuti, yang ditakuti oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini ialah wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Kita kelak takut meninggalkan generasi yang mengabaikan dan menyia-nyiakan as-shalah. Wattaba'us syahawat. Mereka akan terjerumus dengan hawa nafsu. Apa akibatnya kata Allah? Fasawfa yalqawna ghayya. Mereka kelak pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka oleh itu hari ini walaupun sudah masuk di bulan Sya'ban, ya, masih ada itu Isra wal Mi'raj. Ini Isra wal Mi'raj, ini panggilan khusus dari Allah untuk kita. Oleh itu Syahrul Rajab dikatakan itu Syahrullah, bulannya Allah, karena Al-Qur'an, karena salat itu turunnya pada bulan Rajab. Allah memanggil kita untuk menghadap kepadanya. Segala sesuatu itu kita sampaikan kepada Allah. Kapan kita harus menyampaikannya? Katanya aqrab, paling dekat antara hamba dengan Tuhan inda sujud, ketika kita sujud. Ketika kita sujud, kita berdoa kepada Allah. Selain doa yang diajarkan yang kita baca, kita bisa berdoa apapun di dalam sujud kita, karena waktu itulah kita dekat dengan Allah. Allahu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu sangat dekat kepada kita, dan akan lebih dekat lagi ketika kita menundukkan wajah kita, meletakkan wajah kita ke bumi sebagai tanda kesyukuran, sebagai tanda bahwa kita adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua amal boleh diganti, boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit, melainkan salat.
sakit berat sekalipun, selagi akal sehat harus salat. Dan itu kewajiban bagi ahli waris untuk mengingatkan kepadanya. Tidak akan mengambil wudhu, memberi wudhu kepada yang sakit itu. Bagaimana caranya? Wudhu kita mau kasih, tidak usah susah. Ada semprotan itu, ya, semprotan air itu, ambil isi air, kita semprot di tangan kita, kita usap ke wajahnya. Habis itu usap lagi di tangannya, dan seterusnya. Sebagaimana kita wudhu, mungkin dia sudah tidak bisa berwudhu, tetapi kita sebagai ahli waris, sebagai keluarga harus mengingatkan ini. Karena ketika kita sakit, apalagi mungkin sakit itu sakit yang terakhir, itu di sana ada iblis laknatullah, karena dia telah berjanji di hadapan Allah, la'aghwiyannahum ajma'in, kami akan menyesatkan mereka semua. Salah satu ialah menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasa kita kalau orang sakit, ya kita taruh Al-Quran di kepalanya, semacam-macam kita taruh. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Al-Quran itu bukan sesuatu yang hanya diletakkan, tetapi Al-Quran itu harus dibaca. Sekurang-kurangnya dari bagian Al-Quran itu ada surat Yasin. Ketika ada keluarga kita sakit, kita baca Yasin. Karena Yasin lima quri'alah. Yasin itu berdasarkan niat orang membacanya. Tapi ada orang pikir kalau sudah sakit baca Yasin, oh jangan-jangan sudah minta kasih cepat mati. Nabi mengatakan Yasin lima quri'alah. Yasin itu berdasarkan niat sang pembaca. Apa yang kita niatkan, itulah yang akan, jika Allah Subhanahu wa taala tidak menyembuhkannya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dan dia akan kembali kepada Allah dengan husnul khatimah, karena telinganya senantiasa mendengarkan Al-Quran, dan iblis tidak akan pernah bersama dengan Al-Quran. Para hadirin hadirat sekalian, ketika kita salat, ayat yang kita baca itu, yang harus kita baca ialah suratul Fatihah. Ini suratul Fatihah, dia memberitahukan kepada kita, pertama, dia katakan ayat ini mengajak kita bagaimana kita harus bersyukur kepada Allah, yang lidah kita kadang-kadang kurang untuk bersyukur. Kita baca alhamdulillah. Kata ulama bahwa alif dan lam pada alhamdu itu artinya listighraq. Apa arti istighraq? Ialah apabila kita menyebutkan alhamdulillah, maka berarti kita telah mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hanya dengan ungkapan alhamdulillah. Itu pertama. Kemudian dia katakan Rabbil Alamin. Yang kita syukuri ini, yang kita syukuri nikmat ini adalah Tuhan alam semesta. Siapa dia? Tuhan alam semesta ini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia maha kasih, dia maha sayang. Siapapun Anda penjahat, dia tetap Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Tuhan alam semesta, tetapi dia Rahman Ar-Rahim. Seakan-akan dia katakan kepada kita, wahai hambaku, sejahat apapun engkau, aku Rahman Ar-Rahim selagi engkau di dunia ini. Pencuri ke, penjahat ke, apapun, kalau dia datang kembali kepada Allah ketika dia hidup di dunia, ketahuilah dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, walaupun dia adalah Tuhan alam semesta.
semesta. Sifat ini adalah sifat Allah ketika dia berada, ketika kita masih hidup di alam ini. Tetapi ketika dia sudah berpindah dari Ar-Rahmanir Rahim, dia akan pindah. Mestinya bisa ayat ini mungkin begini: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim. Tapi tidak, Allah kata Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Kapan dia gunakan Malik? Kapan dia gunakan Raja? Sifat kerajaannya dia tidak gunakan di dunia. Tetapi di dunia dia gunakan sifat Rahman Ar-Rahim bagi seluruh hambanya, yang baik dan yang terbaik dan yang terjahat sekalipun. Karena semua mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika berpindah dari Rahman Ar-Rahim, dia katakan Maliki, Raja di hari pembalasan. Artinya setelah engkau pindah dari dunia, di alam sana ketika itu dia tidak menggunakan Rahman Ar-Rahim lagi, tetapi dia sudah menjadi raja. Oleh itu ketika ditiupkan sangkakala, semua makhluk sudah tiada, termasuk sang peniup sangkakala itu sendiri tiada, sudah tiada makhluk. Apa kata Allah? Limanil mulkul yaum. Siapa yang berkuasa hari ini? Tiada jawaban, karena seluruh makhluknya telah ditiadakan. Hanya suara Allah yang mengatakan lillahi, hanya milik Allah yang Maha Esa, Al-Qahar, Sang Penakluk, Maha Penakluk. Oleh itu tidak ada dosa di hadapan Allah yang besar melainkan syirik. Syirik bukan suatu dosa. Tetapi sebesar apapun dosa kita, ketika kita berhadapan dengan Allah, ketika kita sujud di hadapan Allah, segala sesuatu akan selesai di hadapan Allah. Oleh itu para hadirin hadirat, jangan tinggalkan yang namanya salat. Lakukan salat 5 waktu, karena antara salat as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Salat antara salat dengan salat yang berikut itu, kata Nabi Muhammad, penghapus dosa, dengan catatan idza jutunibatil kabair. Apabila kita jauhi dosa-dosa besar, kira-kira kita lebih banyak melakukan dosa yang kecil berbanding dosa yang besar. Maka oleh itu ketika kita salat, kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, biasa dari mulut kita pasti keluar astaghfirullah al-azim 3 kali biasanya. Artinya kalau kita sembahyang 5 waktu, kita akan menyebut astaghfirullah itu 15 kali. Tapi orang yang kita rayakan mi'rajnya Nabi Muhammad, di dalam Al-Quran Allah katakan kepadanya, wa wada'na anka wizrak, kami sudah hapuskan dosa darimu. Itu beristighfar kepada Allah fi kulli yaumin fi kulli yaumin 70 marrah wa fi riwayatin 100 marrah. Dia akan beristighfar kepada Allah satu hari 70 kali, dan dalam riwayat yang lain 100 kali. Ini Nabi Muhammad yang dosanya tiada 70 kali, 100 kali beristighfar. Kita orang kalau sembahyang 5 waktu hanya 15 kali. Tidak pernah dalam Al-Quran dikatakan bahwa engkau Ali sudah tiada dosa. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. 5 waktu berarti 15 kali. Dosa banyak cuma 15 kali. Yang tidak ada dosa 100 kali. Baru bilang siapa kita berdoa, doa tidak pernah makbul, kita berdoa. Tetap yang salah Allah.
Ya. Padahal diri penuh dosa tidak pernah tahu. Nabi yang tiada dosanya 100 kali sehari. Padahal kalau kita nelayan turun pergi ke laut, mungkin sambil batu ikan, berapa banyak istighfar yang bisa kita lakukan.